Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang pertama babul mawaqit, yaitu bab tentang waktu-waktu sholat. Hadis yang ke 130. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ataman Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin bil isya'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki waktu sholat isya pada malam hari, hatta dhahaba ammatul lail, hingga memasuki waktu larut malam. Thumma kharaja, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, fasolli, dan mengerjakan sholat. Fasolla, dan beliau mengerjakan sholat. Waqala, dan beliau bersabda, innahu lawaktuha, sesungguhnya ini adalah waktu yang paling tepat. Laula an asyukka ala ummati, jikalau seandainya tidak memberatkan atas umatku. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada ini bisa dipahami maksud dari kalimat hadisnya. Kita mulai membahas syarahnya. Yang pertama, disunnahkan mengakhirkan sholat isya hingga larut malam, bukan lewat mayoritas malam. Maksudnya adalah sholat isya dikerjakan hingga akhir sepertiga malam pertama. Jadi maksud sepertiga malam itu kalau kita hitung-hitung jarak antara masuknya awal waktu sholat isya menuju masuknya awal waktu sholat subuh itu kurang lebih 9 jam. Contoh, ini isya kan setengah 7. Nah kemudian subuh setengah 4 saat ini, setengah 8, setengah 9, setengah 10, kan? 3 jam. Setengah 11, setengah 12, setengah 1, kan? 6 jam. Setengah 2, setengah 3, setengah 4. Nah, yang dimaksud ada kan kalimat sepertiga malam terakhir. Tahajud itu diawali dari sepertiga malam terakhir. Maksudnya sepertiga malam terakhir itu berarti dimulai dari setengah 1 malam. Itu adalah waktu yang terbaik untuk qiyamul lail. Jadi para salafus sholih itu kalau tahajud, sholat hajat, sholat malam, qiyamul lail itu dimulai dari 3 jam sebelum masuknya waktu sholat subuh. Itulah yang disebut sepertiga malam terakhir. Nah, menurut syarah dari hadis ini yang berkaitan dengan ammatul lail, yaitu larut malam. Larut malamnya itu adalah akhir dari sepertiga malam yang pertama. Kalau isyanya kita masuknya setengah 7 saat ini, berarti akhir dari sepertiga malam yang pertama yaitu setengah berapa? Sepertiga malam pertama, setengah 10. Karena kan sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua dimulai setengah 10, selesai setengah 1. Sepertiga malam ketiga setengah 1 sampai setengah 4. Berarti ammatul lailnya hadis ini adalah penghujung sepertiga malam yang pertama, yaitu setengah 10 malam. Itu kan sudah masuk larut malam, karena orang sudah rata-rata tidur jam segitu, ya kan? Yang kedua, boleh mengakhirkan sholat isya selama tidak memberatkan. Nah ini bisa menjadi dalil juga, karena belakangan ini kan banyak orang-orang yang belajar agamanya baru tapi sok pinter. Yang dipelajarin hadisnya baru, afdhalus sholati as-sholatu ala waqtiha. Seafdolnya sholat, seutama-utamanya sholat adalah sholat tepat pada waktunya. Itu kalau gitu kiai-kiai di pesantren itu tidak benar semua itu. Kenapa? Karena kalau bikin pengajian habis maghrib, waktunya azan isya mereka tidak berhenti mengerjakan sholat isya. Itu tidak benar. Ada kan yang ngomong begitu? Benar enggak? Ya kan? Bahkan kadang-kadang kajian berapa kali di masjid,
Itu saya pernah di salah satu masjid lagi enak-enak dai-nya tausiah, masuk azan isya disuruh stop, suruh sholat dulu. Habis sholat isya suruh lanjutkan tausiahnya. Nah ini orang-orang kelompok yang ngajinya baru setengah-setengah. Ternyata ada hadis lain yang menyampaikan bahwa Rasulullah itu sholat isyanya di larut malam, di penghujung akhir sepertiga malam. Bahkan kalau tidak menggunakan syarah penghujung akhir sepertiga malam, kalau kita ambil teksnya larut malam, bahkan mungkin bisa jam 12 malam, bisa jam 1 malam gitu loh. Karena larut malam, amatul lail itu kan larut malam gitu. Larut malam ini kan luas maknanya gitu. Nah maka jangan suka mencela kalau misalkan di pesantren, di masjid, di majelis-majelis itu pengajian sampai tengah malam kemudian baru sholat isya. Itu apa itu komunitas solawat itu kayak Ahbabul Mustafa, Habib Syekh. Masa habis maghrib solawatan nggak pakai sholat isya? Bukan nggak sholat isya, sholat isyanya setelah solawatan gitu. Boleh jam 10 malam, jam 11 malam, karena Rasulullah sholatnya amatul lail. Punya dalil kamu gitu. Tapi hati-hati jangan ngawur pakai dalil ini. Kenapa kamu kok sholatnya jam 11 malam? Rasulullah amatul lail. Loh kamu ngapain? Habis isya sampai amatul lail main Mobile Legend ya sama aja. Ya kalau Mobile Legend sama sholat ya sholat duluan gitu. Tapi kalau perbandingannya masih ada maslahat di waktu tidak sholat isya di awal waktu itu mendatangkan maslahat, maka tidak apa-apa. Misalkan kamu lagi ikut majelis taklim, ngaji, sholawatan, dapat ilmu, dapat pahala di situ, tidak masalah, tidak apa-apa. Sholat isyanya di larut malam, jam 10, jam 11, jam 12, nggak masalah. Karena Rasulullah sendiri sholatnya di larut malam. Itu enaknya ngaji itu di situ. Jadi tidak gampang menyalahkan orang lain karena ilmunya jadi semakin banyak. Nah, karena dalam riwayat lain, ini coba didengerin ya. Karena dalam riwayat lain disebutkan bahwa perempuan dan anak-anak sampai tertidur. Nah, kalau sudah perempuan dan anak-anak tertidur, itu berarti kan jamnya kan ini muskil ini. Bisa jam 9, jam 10, jam 11. Karena kalau ibu-ibu tidur kan ada ibu-ibu, model ibu-ibu yang setengah 8 sudah tidur kan gitu toh. Anak-anak ada yang jam 8 sudah tidur gitu karena seharian dia aktivitas sekolah. Maka sholat isya sampai larut malam itu dicontohkan oleh Rasulullah. Di hadis yang sebelumnya kan diterangkan, kadang Rasulullah sholatnya di awal waktu sholat isya, kadang-kadang di akhir sholat isya. Nah, ulama berijtihad memaknai akhir sholat isya itu adalah di sepertiga malam, penghujung sepertiga malam yang pertama. Yang ketiga, waktu sholat isya begitu panjang. Jadi artinya hadis ini menunjukkan waktu sholat isya itu panjang. Nah, artinya boleh dikerjakan di awal waktu, di tengah waktu, dan di akhir waktu. Yang keempat, nah ini digaris bawahi ya. Yang keempat, sholat isya lebih bagus dikerjakan di akhir, menurut sebagian ulama seperti Imam As-Sun'ani di dalam Subulus Salam. Nah, maksudnya mengerjakan di akhir itu diisi kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah. Sholat isyanya di akhir, bukan kamu saya mau menanti keutamaan sholat isya di akhir jam 3 malam. Lalu terus kamu dari waktu isya sampai jam 3 malam ngapain? Main game, gosip, riba. Ya tidak betul gitu. Jauh lebih baik kamu masuk waktu sholat isya tidur. Itu lebih benar. Sholat isya tidur, diniati apa? Diniati supaya nanti kuat bangun tengah malam, supaya bisa tahajud dan qiyamul lail. Enggak apa-apa. Sholat isyanya nanti kalau kamu yakin kamu bisa sholat isya di sepertiga malam terakhir, kamu mau tidur waktu masuk sholat isya, itu tidak masalah. Tapi kalau kamu was-was, tidak yakin, cari amannya, adzan isya, ya sholat jamaah ke masjid. Atau di toko bisa sholat jamaah bersama dengan teman-teman. Yang penting sholat isya gitu. Kalau kamu tidak yakin, tapi kalau kamu yakin, tidak apa-apa, tidur dulu, sholat isyanya di sepertiga malam terakhir. Di masjid lebih bagus karena Rasulullah sholatnya di masjid. Berbeda halnya dengan sholat maghrib yang dikerjakan pada awal waktu. Jadi kalau sholat maghrib harus disegerakan. Yang kelima, nah ini syarahnya, dengerin nih yang kelima ya.
Ternyata berjamaah. Tadi pertanyaannya Pak Denny, ada syarahnya. Para sahabat Nabi sangat menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka tidak mendahulukan sholat isya dengan orang-orang dan sabar menunggu beliau. Jadi sahabat Nabi itu sabar menunggu Rasulullah. Mereka tunggu itu di masjid sampai Rasulullah datang ke dalam masjid dan sholat bersama-sama walaupun larut malam. Itu kalau kenapa mereka kok mau sabar? Karena imamnya Rasulullah dan mereka sudah tahu kalau Rasulullah pasti akan sholat di masjid. Nah kalau imam masjidmu tidak jelas ya kan, ini akan sholat apa tidak ya jangan kamu tunggu. Masa waktu isya ya sholat sudah. Imam misalkan model Luqman, model Faris ya jangan ditunggu. Oh ini nggak datang, saya yakin akan datang jam 1 malam ini, bablas kamu. Tapi kalau imammu jelas, oh ini pasti sholat di masjid. Kalau dia sakit atau ada uzur pasti ada pemberitahuan. Kalau nggak ada pemberitahuan, dia pasti akan sholat di masjid. Kamu tunggu nggak apa-apa. Itu bagian dari akhlak terhadap guru. Para sahabat mencontohkan akhlak terhadap gurunya. Nah, maka kalau sholat saja mereka tidak mendahului dalam urusan ibadah wajib, apalagi sampai urusan jalan. Makanya jangan dianggap santri-santri itu lebay. Kalau kiainya jalan, santri tidak berani mendahului. Karena sholat saja sahabat tidak mendahului Rasulullah, apalagi jalan kaki, apalagi makan, apalagi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalau sholat saja, sholat ini kan hubungannya sama Allah, tidak ada urusan dengan gurunya kan, benar nggak? Gitu. Tapi dia dengan akhlaknya tidak mendahului gurunya, ditunggu gurunya, apalagi yang sifatnya bukan ibadah. Jadi anak-anak di pondok itu tidak ngawur, semua ada dalilnya. Makanya nanti kalau punya anak dipondokkan ya, Insyaallah. iya, kalian sudah terlanjur tidak mondok tidak apa-apa, sudah dung-kadung kan yang tidak mondok kan, lah anaknya dipondokkan supaya apa? Supaya tidak menyesal, tidak kecewa. Masa iya bapak ibunya sudah bodoh urusan agama, anaknya ikutan bodoh urusan agama. Kalau bapak saya tidak apa-apa bodoh soal agama, tapi anak saya jangan sampai bodoh soal agama. Mumpung ini kan paling yang punya anak paling besar kan khas, itu pun kan masih SD toh anaknya. Nah, lulus SD nanti masukkan ke dalam pondok. Ini saya sudah ngomong sama istri, saya buat pengumuman semua pegawai yang masih ada ikatan dengan toko Gladys maupun nanti dengan manajemen Khoir punya anaknya masuk ke dalam pondok, maka biaya pondoknya akan sepenuhnya ditanggung oleh kita. Jadi masukkan ke dalam pondok. Jadi semua anak pegawai ini ya, semuanya nanti kalau punya anak dan masih bekerja di sini masuk ke pondok, maka biaya pondoknya akan ditanggung oleh kita. Pastikan anak sendiri, bukan anak tetangga. Ya. Ya, ini apa namanya? Ini garansi, apalagi direkam di video. Sewaktu-waktu saya bohong, putar aja di YouTube nanti. Nah, ini Ustadz pernah ngomong begini, bohong ini. Nah, nanti kan saya jadi nggak berani bohong kan gitu. Selanjutnya, hendaknya kita memperhatikan kesulitan. Yang keenam, adanya kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Rasulullah itu membuat sholat isya dengan sholat maghrib itu polanya berbeda. Sholat maghrib kesulitannya waktunya singkat. Maka kalau kepingin gampang, ya sholatlah di awal waktu. Nah sholat isya ini kan waktunya panjang. Kadang-kadang orang punya kesibukan masing-masing yang kita tidak ketahui. Yang kesibukan itu sifatnya syar'i. Maka datanglah kemudian bahwa sholat isya itu boleh dikerjakan di awal waktu, boleh dikerjakan di akhir waktu. Dan itulah agama. Islam itu adalah agama wasatiyah, agama yang terletak di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu di tengah-tengah. Jadi jangan ekstrim kelewatan, jangan rajin kelewatan, tapi ya jangan males kelewatan. Nah versi biasa-biasanya seseorang itu kan tidak sama. Kalau misalkan saya biasa baca Al-Quran 1 hari 1 juz, buat saya biasa. Tapi buat kalian kan belum tentu itu biasa, belum tentu itu
wah ini terbiasa, malah bisa jadi itu memberatkan. Maka kalau itu memberatkan, cari standar kebiasaan yang ringan buat kalian dan itu bisa istiqomah. Oh saya biasa baca istighfar sehari 100 kali, ya sudah biasakan. Oh saya biasanya sholat duha setiap hari, biasakan. Oh saya tiap hari biasa murojaah hafalan 3 ayat, biasakan. Jadi standar biasa tiap orang itu tidak sama. Nah Islam itu seperti itu. Tapi jangan sampai, oh saya biasanya tidak sholat subuh, itu lain gitu. Maksudnya biasa dalam urusan ibadah, bukan membiasakan meninggalkan kewajiban. Tapi jangan ekstrim, karena orang yang benar-benar jaga dirinya dari perintah Allah saja itu udah masuk surga. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu sholatnya cuma 5 waktu, puasanya cuma di bulan Ramadan, yang halal saya makan, saya kerjakan, yang haram saya tinggalkan, apa saya masuk surga? Sholatnya cuma 5 waktu, puasanya cuma di bulan Ramadan, tidak ada tahajud, baca Quran, duha, segala macam tidak ada. Haram ditinggalkan, mencuri haram ditinggalkan, nipu orang haram ditinggalkan, makan babi haram nggak dimakan, yang halal dikerjakan, makan sate ayam halal dimakan, kan gitu. Habis itu minum es campur halal diminum. Jadi yang boleh-boleh dikerjakan, nggak ada ibadah-ibadah yang lainnya, nggak ada sodako, tidak ada istighfar, tidak ada sholawat, cuma murni itu tok yang dikerjakan. Apa saya masuk surga? Jawaban Rasulullah apa? Iya, kamu masuk surga. Nah coba bayangkan, yang begitu saja masuk surga. Sholat 5 waktu itu berat apa enteng? Enteng. Yang berat itu kan malesnya, betul enggak? Yang bikin berat itu malesnya, sholatnya enteng. Nah sekarang contohnya gampangnya, rumahnya ada nggak di sini yang jarak dari rumahnya ke masjid lebih dari 1 kilo? Jarak dari rumahnya ke masjid lebih dari 1 kilo ada nggak di antara kalian? Nggak ada ya, dekat semua ya ke masjid. Pertanyaannya, setiap hari berapa kali ke masjid? Jumat aja belum tentu Jumat. Loh sementara ketika kalian dengar Ayu Ting Ting datang ke Jember, itu berapa puluh kilo itu? Berangkat kamu, bener nggak? Kalau kamu ngefans sama Ayu Ting Ting, berangkat kamu. Berarti kan bukan jaraknya yang masalah. Yang membuat kamu berat itu apanya? Malasnya. Nah malas tuh enteng. Puasa berat apa enteng? Enteng. Orang wanita diet makan 1 hari 1 kali kuat, masa puasa nggak kuat? Bener nggak? Diet 1 hari ini makan 1 hari 1 kali kan banyak ini. Sehari cuma kuat kok, masa puasa nggak kuat? Cowok-cowok nih, ketika menantikan wanita yang dicintainya, janjian jam segini mau ditinggal, takut datang nggak ketemu, detek, nggak makan tahan, ya kan? Iya toh, gitu loh. Nah puasa Ramadan kan nggak, bayangin puasa itu kamu paginya masih makan, kan puasa itu kan cuma ganti jam makan loh, bukan nggak makan, bener nggak? Puasa itu kan ganti jam makan toh. Jam makan yang biasanya kamu sarapan dimakan waktu sahur. Jam makan yang biasanya makan siang dirubah waktu maghrib. Makan malam diganti habis taraweh, kan begitu toh. Taraweh kamu kan nyemil lagi toh itu. Nah kan cuma ganti jam. Nah itu kamu masuk surga. Nggak usah Senin Kemis, nggak usah macem-macem yang gitu. Jadi itu Islam itu begitu. Sholat itu yang ibadah itu yang enteng-enteng aja asal kamu istiqomah. Jadi kalau kamu sekarang bisa istiqomah menghafal Al-Quran 1 hari 3 ayat, itu sudah alhamdulillah. Karena kamu sudah lebih dari yang standar minimal kan gitu. Nah ya tentunya kalau ibadah istiqomahnya berbeda, ya kelas surganya ya tidak sama. Kalau yang cuma sholat, puasa, hindari haram, kerjakan halal, ya surganya mungkin surga kelas ekonomi kan gitu. Tapi kalau misalkan kamu ditambahi dengan tahajud, ditambahi dengan duha, ditambahi dengan sodako, ya VVIP kan gitu toh. Kan kalau di dunia ini beli apa kan pakai uang. Mau beli tiket, masuk ke hotel, kamar yang ekonomi atau yang VIP, atau tiket pesawat kelas ekonomi, kelas eksklusif, bisnis kelas, ya kan? Itu kan tergantung uang, ya. Nah sama, kamu mau beli kelas di surga itu tergantung pahalamu.
gitu loh. Kalau pahalamu pas-pasan masuk surga ekonomi kan gitu. Tapi kalau pahalamu banyak ya bisa masuk yang VVIP. Ada pertanyaan sampai di sini? Masuk yang mana? Tidak ada lagi. Ada pertanyaan? Bahkan loh ya, kamu ini luar biasanya ya umatnya Rasulullah. Rasulullah itu pada waktu di perang Uhud, beliau ini bercucuran darah, giginya pecah. Sahabat datang, ya Rasulullah, engkau ini kan nabi, doamu itu kan diijabah oleh Allah. Kau mohon aja kepada Allah biar kena azab semua ini yang menyakiti dirimu. Loh kan iya toh? Kan bisa minta pada Allah biar habis ini kena azab. Orang sudah bercucuran darah kok gigi ini sampai pecah, bukan patah loh, pecah. Kamu bayangin sakitnya gigi pecah itu seperti apa. Tapi apa jawaban Rasulullah? Setiap nabi punya doa yang diijabah, dan aku menyimpan doaku nanti di hari kiamat untuk umat-umatku li ahlil kabair, yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi orang-orang, misalkan ya, ada seorang muslim iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah mengerjakan yang halal, yang haram dia kerjakan semuanya, tapi di hatinya tetap ada iman pada Allah dan Rasulnya. Itu nanti fi yaumil qiyamah Rasulullah itu akan ada masanya mengunjungi ke neraka, dicari ini mana umatnya yang iman kepada Allah dan Rasulnya, itu akan diberikan syafaat oleh Rasulullah, keluar ke surga, dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Ini untungnya umatnya Rasulullah. Ya, tetap masuk surga tapi mampir dulu. Transit. Nah, masalahnya mampirnya itu tergantung dari dosanya. Kalau dosanya kecil, mampirnya tidak lama-lama. Tapi kalau dosanya besar sekali, ya nggak tahu, mungkin nunggu berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun baru keluar dari neraka. Jadi itu untungnya umatnya Rasulullah. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ya, karena mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.